أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Rasul sabdi rapatkan diteruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesabaran, dan lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, al-fajarnas minaz zulumati ila nur. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, alangkah baiknya marilah kita mendengarkan ceramah subuh yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Asadullah Askar SPDI. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam nun wal qalam wa ma yasifun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz, pada teman-teman sekolah wal berhubung. Kelas berapa? Ya, Kelas berapa? kelas kelas MBS lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama saya memohon maaf dulu karena suaranya hari ini pas-pasan. Ya. 3 hari sebelum puasa ini sudah dikasih flu sama Allah Subhanahu wa taala sehingga begini suaranya sekarang. Ya, mohon dimaklumi. Ya. Tadi juga dipersilakan oleh Ustaz Rashidin untuk imam. Ini kemarin saya juga imam subuh. Ya. Sengaja saya tidak sampaikan kepada jamaah untuk sujud tilawah. Mau ku tes dulu takbirku, kalau takbirku bagus ini lanjut sujud tilawah. Tapi kalau pas takbir karena setengah mati suaraku keluar, tidak jadi sujud tilawah.
Dan ternyata begitu takbir susah sekali suara ini keluar. Akhirnya baca ayat yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebetulan saya juga ini pernah imam 13 tahun lamanya. Ya. Imam besar di masjid yang kecil, ya. Maksudnya besar badannya imamnya, ya. Bukan yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat muka-muka tak semua hari ini muka-muka bahagia, ya. Muka-muka yang penuh dengan sukacita. Bagaimana tidak? 1 tahun lamanya kita nanti Ramadan itu, semoga kita berjumpa lagi dengan Ramadan dan akhirnya Allah kabulkan. Hari ini mulai tadi malam maghrib itu sudah terhitung masuk bulan Ramadan, ya. Jadi itulah bedanya penanggalan Hijriah dengan penanggalan Miladiah, ya. Kalau Miladiah tunggu dulu jam 12 baru berganti tanggalnya. Kalau Hijriah begitu masuk waktu maghrib maka sudah masuk 1 Ramadan, ya. Dan mungkin kita hampir sama semua. Sampai tadi malam, mungkin sampai saat ini berita duka itu muncul di media sosial kita, ya. Bahkan mungkin ada keluarga yang masih sama-sama kemarin masih dilihat sehat, tiba-tiba ada beritanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kadang ada orang bilang, sayang sekali pas mau masuk Ramadan kodong dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita buktikan kesyukuran kita, dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita usahakan tidak ada waktu yang kita lewatkan sia-sia. Tidak ada waktu yang kita lewatkan begitu saja tanpa mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini kenikmatan yang sangat luar biasa ketika diberikan umur panjang untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bulan kemuliaan, mulia dan memuliakan kita. Bulan keberkahan yang sering-sering disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Bulan dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupnya rapat-rapat pintu neraka serapat-rapatnya, dan dilipat gandakan amalan kita sekecil apapun yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat jadwal hari pertama itu enteng-enteng saja, ya. Karena pasti yang dibahas kutiba alaikumus siyam, ya. Biasanya dibilang ibu-ibu pasti sebentar ini kutiba bising, ya. Dan ini juga sebenarnya menjadi masukan bagi pengurus masjid dan penceramah sebenarnya. Karena saya pernah rasakan di masjid malam pertama sampai malam ke-15 sama-sama ayatnya penceramah kutiba alaikumus siyam, ya. Jadi kita inisiatif dulu, bagaimana kalau penceramah itu kita kasih judul, ya. Jadi tidak ada materi yang berulang, ya. Kalau tidak ada judulnya, sudah kita bahas kemarin penceramah, datang penceramahnya satu, itu lagi kita bahas kutiba alaikumus siyam, ya. Tapi ada tuh bagusnya karena nahafal ke anak-anak dan jamaah. Malam pertama kutiba alaikumus siyam, malam kedua lagi datang penceramah kutiba alaikumus siyam, sampai malam ke-15 kutiba alaikumus siyam, ya. Jadi kalau bisa kita usulkan di jadwal itu sudah ditentukan juga judulnya, sehingga Ramadan itu bulan tarbiyah, betul-betul orang yang datang mendengarkan ceramah itu dapat ilmunya. 1 bulan full kita mendengarkan ceramah, baik ceramah Isya maupun ceramah subuh. Belum itu kalau ceramah menjelang buka puasa dan lain sebagainya, ya.
Ini ada pengalamannya juga, ada teman Ustadz alumni Pakistan. Ya. Jadi dia hari Jumat itu sebelum khutbah dia harus baca buku yang banyak, cari referensi untuk materi khutbahnya saat itu. Ternyata ada juga Ustadz di sekitarnya santai-santai, tidak ada nak kerja. Ya. Kemudian Ustadz ini bertanya, tidak ada jadwal khutbahmu hari ini? Bilang, ada. Terus kau tidak baca buku? Biasa itu. Ya. Ini saking jagonya orang Makassar ini, biasa tidak baca buku, sebentar ada jadwal khutbah, materi itu sudah di kepala. Ya. Dan ini biasanya terjadi satu materi sudah berulang di beberapa masjid. Ini jagonya penceramah. Ya. Kalau imam malu-malu itu imam tarwita, kalau ini tonji nak baca malam, besok itu lagi nak baca, harus banyak murojaah. Ya. Tapi kalau penceramah bisa saja di masjid ini itu tonji nak bahas, di masjid sana itu lagi nak bahas. Ya. Bahkan ada jamaah pernah ku dengar ceramahnya ini Ustaz, persis sama yang ku dengar di sana. Ya, misalnya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang masyhur ini harus selalu dihayati, harus selalu direnungi bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Yang puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi menahan lisan kita. Ya. Jangan sampai puasa tidak cerita aja ke Ustaz, tapi chatnya di media sosial misalnya, postingannya, statusnya menggibah orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Ya. Apa tujuannya Allah memerintahkan kita berpuasa? Di akhir ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. La'alla di sini ada orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan derajat takwa. Ya. Kata Nabi SAW, tidak dia mendapatkan apa-apa illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tetap dia mak gosip, ya. Tetap dia melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Termasuk mungkin terlalu banyak bersenda gurau, ya. Bahkan dalam hal agama pun mereka masih bermain-main misalnya, ya. Ini yang harus dihindari ketika kita berpuasa, bahkan ketika di luar bulan Ramadan. Kemudian hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi di awal, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan, wa ihtisaban, dan kesadaran, mengevaluasi dirinya, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Diampuni dosa yang telah lalu. Ya. Antara Ramadan ke Ramadan itu ada ampunan. Ya. Kita lihat siapa yang dimaksud, yang beriman, berpuasa dengan penuh keimanan. Keimanan ini bukan cuma diucapkan saja beriman kak. Ya. Akan tetapi keimanan ini at-tasdiqu bil qalb, dibenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan kita. Ya. Jadi iman ini bukan hanya cukup mengaku saja saya beriman. Ya. Bahkan ketika Arab Badui mengatakan, sampaikan kepada Nabi saya ini sudah beriman, turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, mereka itu baru berislam, ya, belum beriman. Ya. Ternyata iman ini harus dibuktikan dengan amal soleh. Dalam Al-Quran berpasangan ini, innal ladzina amanu wa amilus solihat, membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Ya. Jadi berpuasa juga buktikan keimanan tak
didasari dengan keimanan ini puasa tak dengan banyak amal soleh, bukan amal salah, ya. Jadi beda-beda tipis soleh salah. Yang biasa kita dapatkan mungkin anak-anak kita sudah salat subuh tidur ki, zuhur lagi tidur lagi, tidur jenah kerja saat puasa. Begitu ditanya ke ada dalilnya Ustaz, puasa tidurnya orang puasa itu ibadah, jadi tidur terus mikir saja. Ya, padahal tidak seperti itu. Keimanan kita yang didasar dengan keimanan itu puasa tak dibuktikan dengan amal soleh. Jangan lewatkan sedetik pun tanpa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kita lakukan Ustaz? Coba perhatikan ke surah Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang senantiasa membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Ya. Banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Baca Al-Quran, apalagi kalau di masjid baca Al-Quran, apalagi bertadarrus bermajlis membaca Al-Quran. Jaminannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjidnya Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan saling bertadarus, saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Kalau kata kecuali, pasti Allah turunkan ketenangan kepada orang yang membaca Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan disebut-sebut namanya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasanya itu baca Quran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Baru alif lam mim yang kita baca, insyaallah 30 pahala yang kita dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan bagi hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau Ustaz Adi Hidayat biasa kasih hadiah umrah, kalau saya hari ini bukan di umrah. Ya. Didoakan supaya bisa umrah. Apalagi kita masuk di masjid itu sudah ada spanduk umrah besar-besar di depan. Ya. Setidaknya orang baru masuk masjid langsung terbayang Masjidil Haram. Ya. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan pilih hadiah dari kantong saya, mau ke sebelah kanan, mau ke sebelah kiri, mau ke yang di atas, mau yang di bawah, silahkan. Tapi kalau dapat ke kunci mobil jangan ambil, karena itu aku pakai pulang. Ya. Pertanyaan yang pertama, dan ini sering saya sampaikan, ceramah taksiah, ceramah apapun, biasa saya kasih yang seperti ini. Kadang tong domba-domba kayak ini, jangan sampai ada jawab keluar hadiahku, tapi sebagian besar tidak bisa jawab. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang hafal nama surah secara berurutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah, berhak mendapat hadiah hari ini. Ada? Kayaknya tidak jadi keluar hadiahnya hari ini. Ya.
Baik. Hitungan ketiga. Ada yang hafal? Tidak usah ayatnya, nama surahnya saja. Yang anak muda yang di sini ada yang hafal? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Ya, nama surahnya saja kurang kita yang hafal. Ya, bagaimana dengan ayatnya yang 30 juz? Ya. Ya. Jadi di antara kemunduran kaum muslimin, dia menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan, dan itu yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan. Ya. Apalagi orang-orang liberal sekarang sudah bikin sampaikan, jangan kau lagi hafal Quran. Sekarang ini modern tinggal pencet saja ayat apa yang kau cari muncul Nah, dan ini salah satu caranya supaya semakin kurang penghafal Al-Quran di dunia ini. Ya. Akhirnya ada penceramah pernah menyampaikan, ada orang kaya sukses semua anaknya, tapi begitu meninggal orang tuanya tidak ada yang bisa bacakan Al-Quran, tidak ada yang bisa mendoakan, diserahkan semua ke Pak Ustadz. Ya. Sampai di kuburan bahkan Ustadz itu mengatakan, bahkan ironinya ini, dia sukses menjadi pengusaha besar, tapi begitu orang tuanya meninggal, dia masih sibuk membalas chatnya, relasi-relasi dan teman bisnisnya. Ya, padahal orang tuanya ini di depannya meninggal. Ya. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ada yang jawab, saya ganti pertanyaannya yang lebih mudah. Ya. Khusus yang anak muda yang berkumpul di situ hitam putih. Ya. Ada yang bisa sebutkan sesuai dengan urutan nama Nabi dan Rasul yang 25? Ada di sini bisa anak kecil, yang anak muda dulu. Masa kalah sama anak kecil? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus juga kita tahu. Ya. Data Kementerian Agama tentang Al-Quran itu masih tercatat 65% kaum muslimin dan muslimat di negeri kita tercinta Indonesia itu buta huruf membaca Al-Quran. Ya. 65%. Selebihnya itu masih terbagi lagi. 35% ini ada yang bilang orang metode Al-Qadri bede. Apa itu Al-Qadri Ustaz? Ala kadarnya yang penting bunyi ini. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Ya, ambak rata saja. Pokoknya SS semua. Ya. Maliki yaumiddin. Ini yang sering kita dengarkan. Maliki yaumiddin, padahal tidak ada cara baca seperti itu. Atau di Al-Falaq paling banyak min syarril ghasikin, ditambah semua L itu. Ya. Padahal tidak ada di Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk di dalam 65% itu. Kalau ada yang seperti itu, jangan kita malu-malu. Belajar sama Pak Imam tak, belajar sama guru mengaji tak, atau kalau malu-malu ki panggil guru yang bagus, privat ki di rumah tak. Karena Al-Quran ini harus dibaca. Bagaimana bisa pedoman hidup kita untuk keselamatan dunia akhirat tak, tapi tidak pernah kita baca. Ya. Dan kalau bisa targetkan bisa khatam 1 kali, minimal 1 kali bulan puasa tahun ini. Ya. Kalau tahun lalu tidak pernah khatam juga Ustaz. Kul huwallahu ahad ku baca 3 kali. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang malu-malu ditanya, kan biasa tong itu ada teman tanya, berapa kali ku hatam? Hantam miki kul huwallahu ahad 3 kali 1 hari. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi tidak bohong kalau ditanya, berapa kali ku hatam? 30 kali. Ya. Pahalanya sama, tapi ada fadilah keutamaan yang kita tinggalkan ketika seperti itu alasannya. Ya. Terus bagaimana caranya Ustaz? Jangankan 1 kali dalam sehari, bukan sehari ya, berat sekali kayaknya kalau 1 kali hatam 1 hari.
kecuali kita setara dengan Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali sehari. Ya. Jadi bulan Ramadan 60 kali dia khatam. Disebutkan juga dalam riwayat Utsman bin Affan setelah sholat Isya dia istirahat sejenak, kemudian melanjutkan sholat malamnya, menyelesaikan 1 Al-Quran sampai sahur. Ya. Kalau kita berapa target tak dalam bulan Ramadan ini? Minimal 1 kali. Dan mudah saja kalau kita atur dengan baik. Kita berpatokan saja dengan waktu sholat 5 waktu. Sudah sholat subuh 2 lembar, sudah sholat zuhur 2 lembar, sudah sholat asar 2 lembar, sudah sholat maghrib 2 lembar, sudah sholat isya 2 lembar. 1 juz kita baca dalam sehari. 30 hari selesai 30 juz. Kalau target tak 1 kali khatam, cukup 2 lembar saja dalam setiap waktu sholat. Kita tertib, kita konsisten, InsyaAllah selesai itu 1 kali khatam dalam bulan Ramadan. Kalau mau lebih menarik lagi, lebih tertarik lagi dengan Al-Quran, baca terjemahannya. Usahakan khatam juga 1 kali terjemahannya, ya. Sehingga lebih menarik itu Al-Quran untuk dipelajari, ya. Itu yang pertama dalam surah Fatir. Orang-orang yang tidak akan merugi dalam perniagaannya, innal ladzina yatluna kitab Allah. Isi hari-hari tak di Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kemudian hadis Nabi menyebutkan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya, yaitu yang senantiasa membacanya, ya. Ada 3 yang bisa memberi syafaat kita nanti di akhirat, Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya syafaatnya Al-Quran, syafaatnya puasa Ramadan, kemudian syafaatnya Nabi SAW. Jangan sampai kita berharap mendapatkan syafaatnya Nabi, tapi sunnah-sunnahnya Nabi kita tinggalkan, ya. Bahkan kita mungkin sebagian mengolok-ngolok orang yang melaksanakan sunnah, ya. Lelaki celananya tergantung, deh RCTI, rombongan celana tergantung. Padahal itu sunnah. Jangan sampai di mata kaki itu celana, ya. Lihat orang pakai jilbab, pakai apa namanya, pakai cadar, biasa mau ke kapang Indonesia ji ini, ya. Padahal semestinya bersyukur kalau ada saudara yang bisa melaksanakan itu. Giliran lihat orang yang buka auratnya tidak pernah tegur-tegur, bahkan ikut menikmati. Ini lebih parah. Nabi bilang Ustaz Dasat, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, akhirnya lihat Tommy orang yang buka auratnya, ya. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberikan mata ini untuk melihat. Orang buta di sana seperti Ustaz Iqbal yang pernah imam di Masjid 99 Kubah. Dia buta tapi hafal Al-Quran 30 juz. Nah, kita ini yang melihat, bisa lihat Al-Quran, bisa kita ulang-ulang, kenapa tidak menghafal Al-Quran? Atau mungkin kurang motivasi ke menghafal Al-Quran. Padahal ada hadisnya Nabi SAW dari Ali karramallahu wajhah, siapa yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Bahkan sudah tercatat namanya ini yang 10 di neraka. Satu penghafal Al-Quran yang ikhlas bisa menyelamatkan keluarganya, bahkan yang sudah ada daftarnya sebagai penghuni neraka, ya. Jadi arahkan. Makanya ada yang mengatakan orang-orang Bangladesh itu ada satu anaknya yang diarahkan menjadi penghafal Quran karena dia yakini ayat ini, hadis ini. Jadi kalau 5 anaknya, ada satu yang dia fokuskan harus menghafal Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, ya. Banyak mendirikan salat apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan lewatkan mulai salat sunnah rawatib tak. Mau 10 rakaat kah, mau 12 rakaat, sama-sama ada hadisnya Nabi SAW. Siapa yang menjaga 10 rakaat dari salat sunnah rawatibnya,
dibangunkan istana dari emas di surga. Ya. 10 itu kalau 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Yang 12 itu 4 sebelum zuhur. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian salat isyrakta. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian menunggu waktu datangnya isyraq, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, taman, sempurna. Dan disebutkan bahwa salah satu amalan supaya cepat dipanggil pergi umrah, amalkan ini salat isyraq. Ya. Kemudian mendaftar ki, jangan sampai tidak mendaftar ki baru mengharap ki dipanggil. Ya. Tidak ada panggilan ku Ustaz, pernah mereka mendaftar? Belum pi Ustaz, bagaimana ki dipanggil dan belum pergi mendaftar? Ya. Jadi wa aqamus shalah, mendirikan salat duhanya dan salat malamnya. Karena ini satu hadis sebutkan, siapa yang mendirikan salat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa yang lalu. Nah, ini menjadi fenomena saat ini, salat tarawih. Mudah-mudahan di sini tidak terlalu begitu je. Kalau selesai tarawih, begitu mau imamnya witir, keluar banyak orang keluar. Kalau anak-anak mungkin tidak ada masalah. Dengan alasan, kalau bapak-bapak biasa alasannya witir di rumah Ustaz. Mau lanjut salat tahajud kok di rumah. Ya, alasannya masuk akal. Ya. Tapi kalau anak-anak kira-kira lanjut di salat tahajudnya dan witirnya di rumah. Ya. Ini kayaknya masih dipertanyakan. Ya. Dan ternyata ada yang mengomentari hal ini dan dikaitkan dengan hadis Nabi SAW, bahwa yang disebutkan mendapatkan pahala seperti solat separuh malam itu ialah orang yang solat bersama imam, solat tarawih dan witir sempurna. Itulah yang mendapatkan pahala seperti orang yang solat separuh malam. Nah, sedangkan kita sebagian sudah tarawih pulang nih. Ya. Terus bagaimana Ustaz kalau saya masih mau tahajud? Boleh. Yang jelasnya tidak ada mewitirnya lagi, karena witir 1 kali dalam 1 malam. Lanjutkan tahajud tak malam 2 rakaat, meskipun tidak terbatas, tidak dibatasi. Ya. Jadi itu yang perlu kita fahami juga. Kalau keutamaannya yang kita cari, maka ikut salat tarawih dan witir bersama imam. Kemudian siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka sudah lengkap salat tarawih dan witirnya, datang lagi salat subuh berjamaah, maka ini kata Nabi SAW, pahalanya seperti orang yang salat sepanjang malam. Ya, ini salat subuh luar biasa. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang salat subuh hari ini, baru salat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini baru salat sunnahnya. Salat wajibnya kata Nabi, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat di 2 waktu susah, 2 waktu dingin, dakhala al-jannah, pahalanya surga. Dan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah salat subuh. Kenapa salat subuh? Masih mengantuk orang. Ya. Datang juga setan bisik-bisik, tidur mau dulu baru azan. Begitu qomat baru qomat, masih ada waktu subuh. Akhirnya terlelap tidur, jam 9 baru bangun. Ini salat subuh atau salat duha ini? Ya. Masyaallah muslimin sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia menginfakkan sebagian hartanya sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi tidak ada larangannya itu berinfak terang-terangan, disebut namata. Ya, sumbangan dari Pak Haji Fulan 1 juta. Orang yang syirik biasa itu, yang ria, langsung bilang di belakang, mau jadi bilang itu, sebut namanya. Ya. Apalagi nak datangi lagi Pak Ustadznya, Ustadz
sebenarnya ada tuan jiwangku ini tapi takut kak ria. Ini sebenarnya ria paling besar ini. Takut ria. Tidak tommi na menyumbang na bilang-bilang tommi, tidak ada manfaatnya yang kita dapatkan. Lebih bagus orang yang menyumbang dengan ria, masih ada manfaatnya kepada orang lain meskipun bagi dia tidak ada manfaatnya. Mulai takut kak ria. Masalah ria itu kembali kepada orangnya. Mau diumumkan secara terang-terangan, kamu sembunyi-sembunyi, kembali kepada orangnya. Atau ada juga yang menyumbang atas nama hamba Allah mau Ustaz, tapi tulis ki bloknya sama aja, hamba Allah blok sekian. Ya, sirra wa alaniyah, berinfak di jalan Allah sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apalagi bulan puasa ini, beriki buka puasa satu orang saja dapat ki pahala puasa seperti pahalanya yang puasa itu. Kalau ikut mapa buka di masjid itu luar biasa. 10-20 orang yang datang buka puasa, berarti segitu pahala yang kita dapatkan. Ya, begitu luar biasanya di bulan Ramadan. Jadi jangan takut menginfakkan harta di jalan Allah, karena Allah memberikan jaminan. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Seperti satu benih yang kita tanam memiliki 7 tangkai dan setiap tangkainya memiliki buah 100. Satu yang kita infakkan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat dari apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Tapi ada teman saya kalau 500.000 masih sanggup ki. Tapi kalau 1 juta ke atas, saya sabar dulu Ustaz. Jangan sampai bukan nabalas Allah dengan uang, nabalas ki dengan yang lain. Ya. Jadi harus yakin juga dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa mari kita mengisi Ramadan kita dengan keimanan. Isi keimanan tak dengan membuktikan dengan amal soleh yang banyak. Ya. Wahtisaban, dan mengevaluasi diri. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi", diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ya. Makanya orang yang sukses Ramadan itu disebutkan kembali fitrah, beridul fitri, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tanpa dosa, tanpa kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, meraih derajat la'allakum tattaqun, dan insyaallah melaksanakan bulan suci Ramadan tanpa melewatkan 1 detik pun untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.